نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Surat Ad-Dzariyat ayat yang ke Al-Qamar. Al-Qamar ayat yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر
مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita ketentraman, Allah masih memberikan kita ketenangan, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi kekacauan, yang mana moga-moga tidak menjadikan kita lalai dan senantiasa waspada, dengan senantiasa bertaqarrub ilallah, dengan senantiasa bermohon kepada Allah. Semoga kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini senantiasa dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Shalawat tering salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat dan seluruh umatnya. Moga-moga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini mengacu kepada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita memasuki fasal pada halaman 55 daripada kitab Safinatun Najah tentang bab niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu. Yang dimaksud niat di sini adalah niat ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. An-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat ya, di dalam sholat. Terutama niat itu ada 3 derajat. Ingkanat as-sholatu fardon, apabila sholat tersebut adalah sholat fardu. Sholat fardu itu sholat yang kita laksanakan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wajaba qasdul fi'li, maka wajib menyengaja, menyengaja melakukan daripada sholat tersebut, wa ta'yin, dan menyatakan wal fardiyah, dan daripada kefarduan daripada sholat tersebut. Jadi harus ada 3 unsur di dalam niat tersebut ketika kita melaksanakan sholat fardu. Al fi'lu dengan ucapan usolli, at-ta'yin dengan ucapan jenis sholatnya, usallil maghribi, umpamanya usallil maghrib, wal fardi, kefarduannya berarti minimal niat sholat fardu itu 3, usolli fardol maghribi, itu yang wajib. Apapun ucapan niatnya
ada kalimat tersebut. Jadi usolli fardhol maghribi. Kalau dia seorang imam, maka wajib mentakyinkan usolli fardhol maghribi imaman. Imaman, yang lainnya sunnah. Mau menjadi tambah-tambah usolli fardhol maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, selain daripada usolli fardhol maghribi imaman, itu sunnah. Yang wajib itu usolli fardhol maghribi, al fi'lu wal fardiyatu wat ta'yinu, itu wajib, baik diucapkan dalam hati maupun diucapkan dengan lisan. Kayak lisan tadi umpamanya, kenapa diucapkan dengan lisan? Usolli alal mayyiti ibu anu binti anu al-ghaibati. Karena di sini ada panduannya, wa in kanat nafilatan, dan apabila ada sholat, apabila sholat tersebut adalah sholat nafilah, ini selain dari tadi, muaqqatatan, yang punya waktu, karotibatin, seperti sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunat yang mengiring-iringi daripada sholat wajib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Au dzati sababin, atau sholat yang mempunyai sebab. Ini tadi sholat mempunyai sebab ada orang wafat, tadi kita nggak bisa menyolati, yang seyogyanya disolati sebagai sholat janais, tapi dikarenakan situasi dan kondisi, terutama kondisi secara medis tidak memungkinkan, maka pengurus mengusulkan kita sholat ghaib saja. Kita ghaib saja. Dan pada malam hari ini, malam pertama bagi seorang mayit, itu adalah malam yang terberat. Moga-moga tadi sholat ghaib yang bapak-bapak laksanakan, termasuk juga doa-doa yang tadi dipanjatkan, Allahumma fir laha warhamha, itu akan menjadi hal yang lebih baik bagi si mayit apabila beliau tidak mempunyai dosa, derajatnya diangkat. Apabila punya dosa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, apabila yang dilakukan adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu, karotibatin, seperti sholat sunnah rawatib, au dzati sababin, atau sholat yang mempunyai sebab, wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka yang wajib adalah qasdul fi'li, menyengaja daripada pelaksanaan ibadah itu, wa ta'yin, usolil, umpamanya apa namanya, usolil maghrib, saya niat sholat maghrib, sunnatal maghribi, sunnatannya enggak. Jadi cuman yang wajib hanya dua, usolil maghrib kayak tadi, usolli ngalal mayyitil, usolli alal mayyiti anu al ghaibati, usallil ghaibati, niat saya sholat ghaib. Ghaibnya siapa? Kalau makmum tahu namanya, maka dia menyebutkan namanya. Kalau enggak, cukup usolli alaman shalla alaihil imam. Umpamanya kan ada, yuk kita sholati saudara-saudara kita di Palestina, kan yang di ini namanya nggak jelas, usolli ala makmumnya, usolli alaman shalla alaihil imam, niat saya sholat siapa saja yang disolati oleh imam. Imamnya yang ngejar sholat ghaib siapa? Nah itu. Nah jadi kalau umpamanya sholat sunnah yang mempunyai yang rawatib, yang mempunyai waktu atau yang di waktu, atau sholat yang mempunyai sebab, maka yang wajib itu hanya qasdul fi'li wa ta'yin. Usolli subahi, usolli, tapi sebenarnya usolli sunatan qobliyata subhi, atau usolli sunata subhi, maksudnya begitu. Tapi yang wajib hanya dua, al fi'lu wa ta'yin. Wa in kanat nafilatan mutlaqan, dan apabila sholat tersebut adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat yang dikerjakan ketika sudah tidak, ini umpamanya sholat tahajud sudah, mau saking bingungnya mau ngapain nih, sholat tahajud sudah, sholat ini sudah, mau sholat apa lagi? Sholat aja, pengen sholat. Ya.
Maka yang wajib apa itu namanya salat, itu namanya salat sunat mutlak. Wajib qasdul fi'li faqat. Usolli lillahi ta'ala. Allahu akbar, udah salat. Usolli lillahi ta'ala. Yang wajib hanya usolli, lafal usolli. Wajib untuk kesahan daripada pelaksanaan sholat sunnah. Usolli, umpamanya satu malam mau sholat sunnah 1000 rakaat, silakan. Sholat tasbih sudah, sholat tahajud sudah, sholat witirnya nanti belum, tapi sholat sunnah yang lain sudah. Tapi karena kepengen sholat asik dengan sholat, ya udah. Usolli rakaataini li ta'ala, Allahu akbar. Selesai usolli rakaataini li ta'ala, Allahu akbar. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Silakan. Karena ulama-ulama zaman dulu dalam biografinya itu ulama-ulama yang hebat. Ada yang satu malam melaksanakan sholat sunnah 300 rakaat, bahkan ada yang diceritakan sampai 1000 rakaat. Itu ulama-ulama zaman dulu. Kita kadang-kadang baru sholat wajib saja sudah bangga, tambah rawatib udah tambah bangga ya, padahal masih banyak waktu yang kosong. Nah, silakan yang mau melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, apa sih yang dinamakan dengan al-fi'lu? Al-fi'lu, adapun lafal daripada pelaksanaan lafal al-fi'lu itu adalah usolli, lafal usolli. Wa ta'yin, dan adapun yang dinamakan dengan ta'yin itu adalah contohnya zuhron au asron. Wal fardiyatu, dan adapun lafal fardiyah itu adalah fardon. Usolli fardol zuhri, usolli fardol isya'i, usolli fardol maghribi, usolli fardol asri umpamanya. Itu yang wajib, 3 saja itu. Mau diucapkan dengan lisan monggo, mau dalam hati monggo. Mau diucapkan qoblat takbiratul ihram mazhab Malik monggo. Mau diucapkan dalam hati ketika Allahu Akbar dalam hati monggo. Kalau hati bisa ketika takbir sambil takbir, kalau hati nggak bisa sambil takbir ya sebelum takbir. Jangan hanya langsung aja datang Allahu Akbar, nggak ada ta'yin, nggak ada fi'li, nggak ada lagi fardiyah. Jangan, itu nanti repot. Karena sekali lagi hadisnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Sahnya segala sesuatu itu dengan niat, dan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau orang sholat tanpa diniatan takyinnya itu sholat apa, kan nggak jelas. Ini sholat bisa sholat apa? Bisa sholat sunnah, bisa sholat fardu, bisa sholat maghrib, bisa sholat isya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutu takbiratul ihram, tentang daripada syarat-syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram kenapa di sini punya syarat? Karena takbiratul ihram ini adalah merupakan bagian daripada rukun salat. Rukun salat. Beda dengan takbiratul intiqal ya. Takbiratul ihram itu takbir yang diucapkan pertama kali dengan salat. Ketika salat, Allahu Akbar. Tanpa takbiratul ihram salat enggak sah. Maka untuk kesahan salat, takbiratul ihramnya harus memenuhi syarat sah daripada takbiratul ihram. Adapun syarat daripada surutut takbiratul ihram, syarat daripada takbiratul ihram itu sittata asyara, ada 16. Di antaranya adalah antaqa'a halatal qiyam. Jadi takbiratul ihram itu dijatuhkan ketika seseorang itu dalam kondisi berdiri. Gak boleh orang masih duduk begini, masih duduk mamanya langsung Allahu Akbar takbiratul ihram terus berdiri langsung sholat. Itu namanya bukan takbiratul ihram. Bagi orang yang sehat, ngalal al-qiyam ngalal qadir, jadi berdiri bagi orang yang mampu dalam pelaksanaan sholat, maka syarat pelaksanaan daripada takbiratul ihram itu adalah antaqa'a halatal qiyam, dilakukan dalam kondisi ketika dia posisinya berdiri.
Nggak masih duduk takbiratul ihram terus langsung berdiri baca Fatihah, nggak sah itu. Fil fardi dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak lagi nanti. Wa antakuna bilafdzil jalalah, dan daripada takbiratul ihram itu menggunakan lafdzul jalalah, nggak boleh dengan lafdzul yang lain. Lafdzul jalalah itu adalah lafal Allah. Bapak-bapak, kita kalau bicara Allah, Allah itu kan nama dari salah satu zat. Yang zat itu menurut sebagian daripada kitab-kitab diterangkan punya 4.000 nama. Allah itu punya 4.000 nama. Ada yang di laut, ada yang di langit, kemudian ada yang di kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, dan di Al-Quran itu ada 99. Padahal ada 100, yang 100 masih tersembunyi, kecuali bagi orang-orang yang diberi kepahaman oleh Allah. Nah, 99 itu kita kenal dengan Asmaul Husna. Mentang-mentang Asma Allah kan banyak, ada Asmaul Husna, ada 99 dalam Al-Quran. Makanya sholatnya saya mau variasi lah. Takbiratul ihramnya pakai yang lain, umpamanya apa? Ar-Rahmanu Akbar. Sah apa enggak? Enggak sah. Jadi mau diakal-akal, Ar-Rahim Akbar atau Al-Azim Akbar, tetap enggak sah. Mau cakep kayak apa kalau tidak menggunakan lafdzul jalalah, lafal Allah, itu takbiratul ihram kagak sah. Pakai nama Allah yang begini aja bahasa Arab aja sah, apalagi dengan menggunakan bahasa Jawa. Allah gede, wah tambah bid'ah itu tambah bid'ah kemana-mana itu, bid'ah dolalah itu. Karena apa? Bilabdil jalalati wabil lafzi akbar, dan menggunakan lafal akbar, nggak boleh diganti yang lain, namanya diganti Allahul Azim, ya nggak sah meskipun azim artinya agung, atau diganti dengan akbarnya, diganti menggunakan kalimat yang sama tetapi kalimat itu mempunyai makna lebih kecil, Allahul Kabir, nggak sah. Pokoknya yang sah itu yaitu Allahu Akbar. Mau diganti pakai apapun tidak sah. Menggunakan Asmul Husna yang bagaimanapun, Allahul Jabbar, Allahul Azim, Allahul Jalal, Allahul Wali, pokoknya nggak sah, itu nggak sah. Dota katik itu nggak sah. Tetap menggunakan bilafdzil jalalati wa bilafdzi akbar. Kemudian wat tartib, ya. Wat tartib bainal lafdzaini, tartib antara ya dua lafal ini harus tartib, ya. Dua lafal ini harus tartib. Allahu Akbar, nggak boleh dibalik. Akbarullah, nggak sah. Itu nggak sah. Akbarullah, nggak sah. Tetap harus tartib. Allahu Akbar wa antakuna bil arabiyati. Dan daripada takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau ada katanya ulama-ulama orang Indonesia kan banyak yang nyeleneh, kita melaksanakan sholat dengan bahasa terjemahan biar bisa dipaham. Mulai dari takbiratul ihram Allah gede, kemudian baca Fatihahnya juga diterjemahin. Ya nggak sah itu. Itu berarti sudah keluar dari koridor yang dikatakan Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salat Nabi dengan cara begini. Adapun umpamanya ada perbedaan di dalam masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, ketika umpamanya nih dalam gerakan, ada kan di masjid kita aja ada yang umpamanya duduk terakhir pada salat yang 2 rakaat. Nah, itu kan ada yang duduk iftirosh, ada duduk yang khairu iftirosh. Itu perbedaan furu'iyah, nggak usah di ini, karena masing-masing punya dalil, ya monggo, nggak masalah. Seperti sholat sunnah yang 2 rakaat, ataupun sholat subuh ada yang duduknya iftirosh, ada yang duduknya tawarruk, ya silakan, itu nggak masalah, itu nggak menyalahi pakem
dalam konteks memperbarui ajaran yang tidak diinikan oleh Nabi. Wa antakuna bil arabiyati wa antakuna bil lafdil jalalati wa bil lafdi akbar wa tertib bainal lafdhaini wa ayyamuda wa alla yamuda hamzatal jalalah, dan tidak adanya memanjangkan hamzahnya lafal Allah. Contohnya begini, Allahu Akbar, nggak boleh. Ini udah cukup, Allahu Akbar, nggak ada memanjangkan hamzahnya lafal Allah. Contoh, Allahu Akbar, nggak sah, sholatnya nggak sah, karena takbiratul ihramnya nggak benar. Wa adamu madda ba'i akbari, dan tidak adanya memanjangkan baknya lafal akbar. Allahu Akbar, nggak boleh itu. Contohnya Allahu Akbar, boleh. Itu berarti takbiratul ihramnya nggak benar. Wa alla yushaddidal ba, dan tidak membaca tasydid daripada ba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini, tidak menambahi wawu, baik wawu yang hidup maupun wawu yang mati di antara lafal Allah dan akbar. Allahu Akbar, atau dibaca atau wawu yang mati Allahu Akbar, nggak boleh. Nggak boleh ada wawu. Sekali lagi, tidak boleh ada wawu yang mati maupun wawu yang punya harokat antara lafal Allah dan antara lafal akbar. Contoh wawu yang mati, Allahu, hunya kan jadi panjang karena ada wawunya. Nah, kalau wawunya hidup berarti jadi Allahu Akbar, ya nggak sah, nggak boleh. Walla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini wa alla yazida wawan qoblal jalalah, dan tidak boleh menambahi wawu sebelum lafal jalalah. Wallahu Akbar, nggak boleh. Tetap Allah, nggak pakai wa, nggak boleh. Wa alla yakifa bainal kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak boleh berhenti di antara tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir. Contoh, Allahu Akbar, nggak boleh. Tawilatan wala qasiratan, nggak boleh berhenti lama, nggak boleh berhenti pendek. Yang ada yang mutawaliyatan, Allahu Akbar, nggak diputus, Allahu Akbar, nggak boleh. Yang boleh Allahu Akbar, langsung, nggak boleh berhenti, ya, nggak boleh berhenti. Wa alla yaqifa baina kalimati takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan hendaknya seorang musolli ketika mengucapkan takbiratul ihram itu memperdengarkan suara, memperdengarkan huruf-huruf daripada takbiratul ihramnya sehingga dia mendengarkan. Jadi nggak boleh baca takbiratul ihram di batin. Ngapain Pak? Sholat. Kok nggak baca takbiratul ihram? Udah di batin. Nggak sah itu. Nggak sah. Ayyusmi'a nafsahu bijami'i hurufiha, memberikan memperdengarkan huruf-huruf daripada takbiratul ihram itu kepada dirinya. Itu syarat daripada takbiratul ihram. Kelihatannya sepele, Pak. Kelihatannya sepele. Nah, beda nanti dengan takbir-takbir yang lain. Ini takbir yang dibahas adalah takbir yang pertama ketika seseorang melaksanakan daripada sholat. Wadukhulul waqti, masuknya waktu fil muaqqatati, ya, fil muaqqatati, ya. Wa iqamuha halal istiqbali. Jadi tentunya takbiratul ihram itu dilaksanakan ketika udah masuk. Jangan sekarang masih maghrib takbiratul ihram, Allahu Akbar,
nanti sudah masuk isya nerusin Fatihah, ya nggak sah. Jadi harus masuk waktu sholat yang sholat itu mau dilaksanakan. Pada sholat yang punya waktu tentunya. Wa iqamuha 'alal istiqbal, dan takbiratul ihram itu dilaksanakan ketika menghadap kiblat. Makanya tadi saya sempat waktu jamaah itu waktu ada info begini. Nanti kita mensolatkan jenazah, jenazahnya di mobil, kita sholat di depan masjid itu ya. Kalimatnya di depan masjid, jamaah sholat di dalam. Pikiran saya di sana. Nah, kita mau nyolati jenazah menghadap kemana? Ke barat atau ke timur? Kan saya sempat nanya itu. Sholat di menghadap barat, karena meskipun itu sholat jenazah, tetap syaratnya harus menghadap kiblat. Nggak boleh kita sholat jenazah itu menghadap wetan, menghadap kidul, menghadap utara. Itu nggak boleh, tetap menghadap kiblat kalaupun mau mensolati. Kayak contoh kemarin kasus itu, yang ada teman si Ustadz yang teman kita yang di Mutiara Gading meninggal jatuh dari motor, divonisnya sebenarnya nggak COVID, tapi protokol COVID-nya dipakai di Pedurenan. Nah, teman-teman mau mensolati kan bingung, akhirnya disolati di sana, kondisinya di mana? Di mobil. Padahal meninggalnya itu nggak COVID, jatuh dari motor. Nah, jadi kasihan ini, yang namanya COVID korbannya bukan hanya orang sehat, juga orang yang sudah meninggal kadang-kadang jadi korban begitu. Jadi harus jelas istiqbal, halatal istiqbal, wa iqamuha halal istiqbali. Ketika posisinya adalah menghadap kiblat, nggak boleh masih menghadap sana. Allahu Akbar belum menghadap kiblatnya. Nggak boleh. Sama intinya seperti syaratnya sholat, takbiratul ihram ini dilakukan ketika seseorang menghadap kiblat. Kalau ada kasus yang kemarin yakin menghadap kiblat, ternyata bukan menghadap kiblat, kalau kita nggak tahu nggak masalah. Apalagi kalau dalam kondisi kita kebingungan arah. Wa alla yahilla biharfin min hurufiha, tidak boleh merusak daripada huruf-huruf yang ada pada takbiratul ihram. Jadi orang-orang itu tidak, wa alla yahilla ayufsida, ayafsida, maksudnya adalah tidak merusak daripada huruf-huruf yang ada di takbiratul ihram. Yang jadi masalah kalau ada orang cadel ya Pak ya, nggak bisa ngucapin Allahu Akbar ya. Meskipun orangnya alimnya kayak apa, kalau orangnya cadel, kalau bisa jangan jadi imam. Karena apa? Ada huruf yang tidak sempurna. Allahu Akbar ya, barnya jadi bal, maknanya beda. Meskipun tidak sengaja, lebih baik cari imam yang bisa mengucapkan hurufnya itu. Sama etika ini diajarkan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meskipun beliau alim, tetapi karena ada satu hal yang sebenarnya adalah kemukjizatan beliau lidahnya cadel, maka ketika didampingi oleh saudara beliau yang menjadi nabi, yaitu Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi tidak boleh merusak huruf daripada hurufnya takbiratul ihram. Wa takhiru takbiratul imam, dengan takbiratul imam, mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum daripada takbiratul ihramnya imam. Jangan imam baru Allah, makmumnya udah nyerempet Allahu Akbar, jangan. Lihat dulu imamnya selesai. Allahu Akbar, baru makmumnya ini. Jadi wa takhiru takbiratil makmum, ngan takbiratul imam, mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum daripada takbiratul ihramnya imam. Ini bab takbiratul ihram ini hanya kelihatannya sepele, tetapi ini adalah merupakan satu hal yang penting Bapak-bapak. Tidak kalah pentingnya rukun yang selanjutnya, faslun syurutul Fatihah. Fatihah itu punya syarat, nggak sembarangan. Karena Fatihah itu seperti ada satu
Dalil mengatakan la sholata illa bil Fatihah, tidaklah sholat itu sah kecuali dengan Fatihah. Jadi Fatihah itu rukun daripada sholat. Syurutul Fatihati, adapun syarat-syarat daripada Fatihah asyaratun. At-tartibu, yang pertama adalah tartib, nggak boleh Fatihah dibolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin, nggak sah. Fatihah harus urut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Harus urut. Wal mualah, dan terus menerus, nggak boleh putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, ngapain dulu? Alhamdulillahi rabbil alamin, nggak boleh. Wa mura'atu hurufiha, menjaga daripada huruf-hurufnya Fatihah. Ini yang kadang-kadang kita juga susah, ya. Kalau nggak disengaja, insya Allah Allah ampuni. Contoh, menjaga huruf H saja, kadang-kadang keluarnya kho. Ar-Rahmanir-Rahim, kadang-kadang keluar karena sanginnya Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan? Contoh. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kadang-kadang keluar apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Moga-moga itu karena nggak disengaja, Allah ampuni. Yang jelas syarat Fatihah itu adalah kita menjaga huruf-hurufnya, ya. Menjaga huruf-hurufnya, dan itu memang satu yang susah, ya. Satu yang susah. Wah, kalau biasa nanti gampang. Tidak juga, kadang-kadang kondisi itu mempengaruhi. Umpamanya nih, orang ke bawah larut dalam sholatnya, Allahu Akbar, suasananya sedih, kadang-kadang juga pengaruh di makhrajnya. Moga-moga Allah ampuni ini kalau ada satu dua dari ini yang kita itu kadang-kadang keceletot lah kalau bahasa Jawanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kadang-kadang masuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kadang-kadang ada aja masih begitu. Apalagi yang lain. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan kecelotot, Pak. Do jadinya dal, waladdallin. Tapi kalau terus-terusan begitu ya harusnya dibenerin maksudnya. Sehingga ada satu masjid raya itu yang jamaahnya kalau manggil dia apa? Siapa yang imamin? Si Dolin. Karena dari dulu sampai hari ini kalau mau ucapkan Dolin pakai dal melulu. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pakai dal. Jadi belajar makharijul huruf itu penting, Pak, melatih. Seperti contoh metode a i u a u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a, melatih itu sebenarnya penting itu. Menjaga wa mura'atu hurufiha. Terus jangan patokan begini, nggak apa-apa yang penting ada hatinya. Jangan. Allah itu akan menerima sholat seseorang, satu dengan baiknya niat, yang kedua dengan ilmu. Salah satu ilmu ya ini, kita ini termasuk saya sering keceletot yang kayak gitu-gitu. Tadinya mau alamin, keluar alamin. Tadinya mau keluar ini, keluar dot, keluarnya dal, gitu kan. Tapi juga jadi imam harus jujur. Namanya ada imam ngentut, Allahu Akbar, diterusin aja. Kenapa diterusin? Malu kalau sholatnya berhenti. Jangan. Kalau batal ya udah mundur umpamanya. Pokoknya kalau imam tahu diri sholatnya batal, udah mundur aja, kasih jalan. Atau kalau nggak dikasih jalan, udah seperti adab yang diajarkan pada waktu zaman Nabi. Kalau ada imam batal, udah jalannya mundur, karena kita nggak punya pintu samping, mundur lewatnya jangan ini sambil nutup hidung. Imam kenapa tuh mundur nutup hidung? Oh, ngentut imamnya begitu. Jadi itu termasuk pakai ilmu. Wa mura'atu tasdidatiha, menjaga daripada tasdidnya Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini Fatihah, kalau benar-benar ngaji Fatihah
seminggu mungkin kadang-kadang belum lulus, Pak. Atau apalagi kalau ngajinya sama orang yang udah punya sanad qiraah. Waduh, kita bacaannya salah semua itu. Yang enak ya Ustadz kampung ya, lancar. Ya tentunya biar enggak ini, di samping mengutamakan daripada labdu bil lisan, juga dengan kolbu. Insya Allah Allah ampuni. Insya Allah Allah ampuni. Karena kita juga termasuk yang sering hilaf. Lalu kadang-kadang baca suratnya salah, lupa. Ini penyakit kebanyakan nasi begitu. Wa murratu tasdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan, enggak boleh berhenti sebentar ataupun yang lama. Wala qasiratan wa yaksidu biha biha qat'ul qiraati, menyengaja. Jadi berhentinya itu menyengaja dengan untuk memutus. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, diam, ini diputus. Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh itu, nggak boleh. Berarti tidak memenuhi syarat dalam membaca Fatihah. Wa qira'atu kulli ayatiha, membaca daripada semua ayatnya Fatihah. Wa minhal basmalah, dan sebagian daripada ayat Fatihah adalah basmalah. Karena Al-Quran itu dinamakan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Perkara membaca Fatihah berbara membaca Fatihah jahar atau sir, itu di situ hilafiyah. Yang biasa jahar silakan, yang membaca sir silakan. Tapi kalau bisa, karena kita kan menghormati adat ya Pak ya, adat kita kebanyakan kalau ditanya pasti amalannya Syafi'iyah. Syafi'iyah jahar, berarti ya jahar saja. Ataupun seumpamanya tidak menggunakan jahar, minimal yang di belakang mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tidak ada sak, makmumnya tidak ada sak. Jadi ketika kita mempraktekkan satu sholat, cari yang umum lah. Umumnya orang di sini Fatihahnya kencang, umumnya di sini tarawihnya 8 rakaat, umumnya di sini tarawihnya 20, umumnya di sini kalau jadi khotib ada wasiat takwa awal dan sani. Cari keumuman, biar tidak menimbulkan ya kehebohan, kesakan dan sebagainya. Seperti saya kemarin cerita masalah wasiat takwa dalam khutbah, ya ayyuhan nas ittaqullah. Cuma gitu doang cukup, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kalau tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Wa adamul lahni al-muhmil bil makna, ya tidak adanya ya lahan, tidak ada sesuatu yang dapat merusak daripada maknanya Fatihah. Jangan disengaja kayak tadi tuh, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sengaja bacanya alhamdulillahi rabbil, udah maknanya udah rubah. Alham sama alaham udah beda. Apalagi tapi alhamdulillah ada n-nya lagi, udah beda. Itu kalau disengaja nggak nutupi syarat. Tapi kalau nggak disengaja ya insya Allah Allah ma'fu, karena kita masih belajar. Kita masih berusaha. Wa an takuna halatal qiyam, dan Fatihah itu dilaksanakan ketika dalam kondisi berdiri. Fil fardhi, sholat fardu. Kalau sholat sunnah, jadi kalau mamanya habis isya ada orang sholat sunnahnya duduk, bapak-bapak nggak usah marah. Mau miring, tidur miring, dia sholat sunnah juga nggak tetap sah. Karena yang wajib sholat berdiri itu adalah sholat fardu, dan itu pun bagi orang yang mampu. Wah, saya mau sholat 1000 rakaat tapi duduk, silakan. Sholat sunnah nggak masalah. Sekali lagi, yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu, dan itu pun bagi orang yang mampu berdiri. Wa halatul qiyam fil fardi. Wa ayusminga nafsahul qira'ata, hendaklah orang yang membaca Fatihah itu mendengarkan bismillah. Tapi jangan ganggu ya. Kadang-kadang ada orang protes, Pak, saya sholat di Masjid Anujan nggak senang. Kenapa? Karena ada orang yang baca Fatihahnya kencang banget. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ar-rahmanirrahim. Kanan kiri terganggu. Ya benar, dia ayus menganafsal qiraata, tapi hendaknya dengan takaran yang umum lah, dengan takaran yang
umum. Maitakallala dzikran ajnabiyan, tidak boleh memberikan selingan zikir yang lain di dalam Fatihah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada zikirannya lain, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, Arrahmanirrahim. Enggak sah itu. Nah, malam hari ini kita membahas syarat daripada Fatihah, syarat takbiratul ihram, dan juga daripada niat. Mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak, silakan. Yang bisa dibahas kalau bisa, kalau enggak nanti buat PR. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana terkait dengan niat? Apakah niat ini bisa kita baca dengan niat? Misalkan saya belum hafal, misalkan sholat sunat apa yang belum hafal, saya niat sholat sunat apa lillahi ta'ala. Apakah bisa dengan bahasa yang kita pahami atau harus dengan bahasa Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sanya segala sesuatu itu dengan niat. Tentunya Bapak-bapak, niat itu kan wa mahalluha, kita belum nyampe kepada wa mahalluha. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu ada di hati. Jadi niat itu tidak wajib diucapkan, sehingga kalimat umpamanya niat itu tidak ada tadi panduan bahwa niat itu menggunakan bilughatil arabiyah, enggak. Jadi umpamanya niat pakai bahasa Indonesia boleh. Niat saya sholat fardu isya, dalam hati itu sah. Jadi nggak perlu usolli fardul, apalagi yang sholli fardul isya'i arba rakaat mustaqbil qiblat arba. Kayak umpamanya sholat jamak, remot kan usolli apa namanya? Usolli fardul maghribi majmu'an bil ngisya'i jamak takdimin. Itu kan ribet. Udah dalam hati aja, dalam hati niat saya. Yang penting ada 3 kalimat ini. Niat saya sholat fardu apanya? Pokoknya niat saya sholat fardu isya. Yang penting ada 3 unsur itu. Jadi tidak asal Allahu Akbar. Ini musonef mengajarkan cara niatnya. Cara niatnya. Kalaupun seseorang niatnya, yang penting saya kan takbiratul ihram, Allah udah tahu. Itu urusan hati, antara hati kita dengan Allah. Tapi kan Allah kasih syariat. Ketika ada hadis innamal a'malu binniyat, sanya segala sesuatu dengan niat, ulama menjelaskan ini loh cara niat. Sehingga di situ tidak ada kontradiksi, tidak ada kontaminasi, tidak ada ikhtilaf, tidak ada percampuran. Apakah yang diniatkan itu sholat fardu isya, apakah sholat sunat isya. Sehingga yang terpenting ada 3 kalimat itu. Usolli fardol mahribi. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dengan bahasa yang kita pahami. Niat nyong sholat fardu isya. Kalau makmuman ya wajah makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau imam fatal kalau nggak pakai imaman, usolli fardul isya, atau niat tetap takbir dalam hati, niat saya sholat fardu isya, imam karena Allah Ta'ala. Jadi silakan dengan bahasa yang kita pahami untuk niat. Nah kalau tadi takbiratul ihram nggak boleh. Wa antakuna bil arabiyah. Kalau takbiratul ihram harus menggunakan bahasa Arab. Lebih-lebih Fatihah juga harus menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau niat silakan dengan bahasa-bahasa yang bapak-bapak yang kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Ada yang lain? Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan kepada kita ilmu-ilmu yang bersifat ilahiyah dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap waspada
tetap sebagai orang yang Islam istiqomah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih minta maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.